yang membantu tugas manusia, bukan mengganti manusia. Manusia tidak akan pernah bisa diganti, kecuali para manusia atau para karyawan yang kerjanya nggak ada, hanya ke kantor untuk ya ngerumpi, merokok, ngeteh, ngopi, jam 9, jam 5 pulang, setiap awal bulan nagih gaji. Nah itu mungkin yang akan bisa digantikan oleh AI. Tapi secara prosedural, AI itu tujuan diciptakannya itu untuk membantu tugas manusia agar lebih simpel dan mudah. Karena AI sampai hari ini itu belum bisa menjadi sesuatu yang menggantikan manusia dalam memecahkan masalah seperti penanganan komplain, terus apapun yang menggunakan hati nurani itu tidak bisa. Karena AI atau kecerdasan buatan ini 1 tambah 1 sama dengan 2, dia betul-betul sakit, jadi nggak bisa untuk menjadi sebuah decision makers. Nah, AI sendiri di dunia itu sangat banyak. Karakteristik AI dan kategori AI sampai hari ini itu ada 9 sebenarnya. Tapi saya tidak akan ulang semua karena itu sudah betul-betul konteksnya nanti keluar. Untuk Indonesia sendiri yang terkenal hanya 2 tipe AI atau kecerdasan buatan. Nah, yang pertama ini yang namanya generative AI. Generative AI ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian pernah dengar yang namanya ChatGPT. Nah, itu generative AI. Ya, ChatGPT. Terus generative AI itu tugasnya apa sih? Bisa membuat konten, bisa membuat video. Aduh Pak, kalau itu kerjaan orang-orang freelance yang bikin desain, bikin video gimana Pak? Ya sorry to say, hari ini jauh lebih simpel menggunakan AI untuk mendesain daripada menggunakan manusia. Jujur, karena apa? Manusia mungkin tergantung dari mood. Kalau mood saya jelek, ya saya bikin hasilnya jelek. Kalau AI nggak ada istilah seperti itu. Jadi saya contoh misalkan di BPR membuat konten di sosial media untuk daya jangkauan ke masyarakat. Selama ini mungkin masih menggunakan manusia. Coba Ibu atau Bapak menggunakan AI untuk mendesain, 1 hari itu bisa puluhan keluar. Manusia mungkin cuma ya 5-6 itu sudah capek, kepala sudah berasa. Kalau menggunakan AI 1 hari itu bisa 50 konten dibuat bisa setiap hari. Dan harus diakui hasilnya jauh lebih bagus. Karena saya sendiri pun menggunakan generatif AI untuk membuat website, membuat konten, membuat macam-macam itu saya menggunakan ini. Ya, jadi yang pertama generatif AI itu tugasnya untuk tugas-tugas kreatif. Nah yang kedua, ini yang saya bergerak itu di bidang conversational AI, AI untuk percakapan. Ya, jadi AI kita bisa berkomunikasi dengan manusia seperti manusia. Suaranya jauh dari robot, tidak ada intonasi atau suara robot sama sekali, exactly persis seperti manusia. Nah, jadi suatu saat kalau misalkan ada telepon pada Bapak atau Ibu teman-teman lain BPR yang dikira mungkin keluarganya atau siapa, ternyata bukan, itu kemungkinan besar AI. Karena kemarin itu saya baru menemukan ada di TikTok teknologi ini sudah dipakai oleh kriminal, ya kriminal. Jadi mereka memakai teknologi ini di luar untuk meniru seseorang, orang tuanya, dan minta dikirimi uang. Dan itu persis sekali seperti manusia. Nah ini kita bergeraknya di sini, dalam arti bukan di kriminalnya gitu, tapi di bidang kecerdasan buatan yang khusus untuk komunikasi. Nah jadi AI percakapan kita ini bisa dijadikan dalam layanan pelanggan, asisten virtual, atau percobaan bahasa untuk dia translator, macam-macam. Jadi tugasnya AI kita itu untuk berkomunikasi, bukan untuk membuat konten atau membuat video, tapi untuk berkomunikasi. Nah ini sekilas tentang 2 AI yang sangat lumrah dan umum di Indonesia. Jadi ya ini sedikit share supaya teman-teman di BPR pun juga tidak salah bahwa di Indonesia ini kebanyakan 90% nanti salah kaprah bahwa AI itu dianggap ChatGPT. Padahal bukan. AI itu banyak sekali karakteristiknya. Ya karena belum pernah ada yang bermain di conversational AI
Jadi orang-orang di Indonesia masih kebanyakan tahunya Jemberati. Oke, nah perkenalkan kita ini siapa. Jadi kita namanya adalah Komoro, ya, bukan kopi ya. Kalau teman-teman pernah lihat Komoro kopi itu bukan ada kaitannya kita. Karena kita seringkali kita ditanya, kamu apanya kopi itu? Bukan Pak. Jadi kita adalah sebuah company yang memang spesialis di bidang artificial intelligence AI sejak tahun 2019 berasal dari Rusia, dan kita mempunyai pusat di Dubai Silicon Oasis. Ya. Kenapa orang-orang di Rusia itu harus saya akui mereka betul-betul luar biasa, jenius dalam hal yang namanya cyber security system, cyber crime, hacker, membuat robot, AI segala macam. Itu memang jago-jago orang-orang Rusia. Dan kita mempunyai investor besar itu salah satu sultan di Dubai. Kita kan juga pernah dinobatkan oleh majalah internasional Inc. itu the best AI startup di tahun 2020, dan kita dinobatkan tahun kemarin sebagai the best brand di Rusia. Ya, karena kita banyak di Rusia. Sampai hari ini kita market leader di dunia, karena kita hampir di semua negara kita ada. Untuk di Southeast Asia atau Asia Tenggara, kita ada di semua negara kecuali di Singapura. Nah, kecuali di Singapura. Pusat dari Asia Tenggara ini nantinya akan ada di Indonesia. Jadi itu sekilas tentang kita. Saya tidak akan berbicara terlalu panjang ya untuk Komoro ini apa, karena saya ingin menjelaskan beberapa tugas yang akan bisa diperbanyak